Sebelum melakukan perbaikan, kita perhatikan dulu ya di sini pakai IC SMD, IC chromanya ya. Kita perhatikan dulu, kita sikat dulu ya supaya kelihatan yang retak-retaknya, karena penyakit seperti ini susah ya ditebaknya, gak jelas gitu penyakitnya. Kita sadar dulu bagian RGB, terutama di bagian transistor yang 3 untuk RGB, karena di daerah situ daerah panas ya, rawan panas, jadi suka ada yang retak itu solderannya, apalagi TV Cina sampai tutung. Kita solder dulu bagian situnya, kemudian bagian soket buat video header groundnya ya, terus bagian RGB input. Nah, di situ suka ada yang retak ya di situ. Kita perlahan soldernya, karena suka sedikit nyambung ya, itu kalau ya nyambung nanti si layarnya bakalan geblek ya, kalau bahasa Sundanya mah. Harus teliti, jangan tergesa-gesa. Ups. Kalau saya yang nyambungnya, kita sambungin dulu ya, bro. Iya, sip. Karena di situ kakinya udah terkelupas, jadi harus dipakai kawat dulu. Nah, kini dibuka dulu karena solderannya nyambung semuanya. Maklumlah, sempit di sini tempatnya. Ya, terus nyantai saja, bro. Kalau TV Sabtu banyak alat-alat kecil, resistor, kapasitor yang kecil, SMDT ya. Ya, kita perbaiki dulu bentar. Maklum, harap sabar. Sabar, tempat kecil jadi susah untuk hati-hatinya. Bagaimana keputusan ini bisa merefleksikan keadilan masyarakat itu. Tapi dari Gerindra sendiri sebaliknya penantian dari keputusan Mahkamah Konstitusi ada tidak di Partai Gerindra? Setahu saya belum ada, sama sekali ya. Bergabung begini ya, artinya secara kepartaian, secara kepartaian pasti. Intinya untuk penyakit yang membingungkan seperti ini, maka baiknya kita periksa semua, termasuk bagian soket tabung. Di situ suka banyak gejala-gejala, kalau udah panas langsung gelap, tapi si TV masih hidup, gak mati. Kita sambung dulu pakai kawat, soalnya di situ udah terkelupas ya PCB-nya. Iya, sip. Kita solder bagian soket RGB yang di PCB
yang di mesin. bagaimana mau bisa Sip. bersama spekulasi Ups, komunikasi salah bro. Iya, terus saya perhatiin ya bro. different things gitu ya. Harus melihat juga bagaimana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, positioning termasuk apa yang terbaik bagi bangsa ini. Saudara, bagian intinya, aduh, berisik sangat. Intinya kita harus perhatiin daerah-daerah panas seperti regulator horizontal, vertikal. Di situ sangat panas, terutama IC, kaki-kaki IC di situ suka ada yang retak. Ya, kita balikin. Sekarang kita perhatiin daerah-daerah mesinnya, terutama elko suka ada yang menggelembung, atau ada air yang karat, atau yang lain-lainnya. Kita perhatian dulu, terutama fisiknya. Kita sambil bersihin dulu pakai tangan, lihat elko atasnya, cukup atasnya aja. Kalau ada yang gelembung bisa dipastikan itu penyakitnya. Akan tetapi di video ini tidak ada yang mencurigakan sama sekali dari alat-alat tersebut. Saya juga jadi bingung untuk itu, jadi saya menyarankan untuk langkah pertama, kalau kita dihadapkan dengan penyakit membingungkan seperti ini, kita perhatiin fisik-fisiknya, terutama elko, transistor RGB, soket tabung yang berbau-bau soket. Di situ solderannya suka retak. Kaki-kaki IC vertikal, transistor horizontal, terus soket yang kejuk, di situ suka ada yang retak banyak sekali. Saya pernah ngalamin itu sering. Ya, kita ukur dulu elko ini sedikit menggelembung atasnya, sedikit, tapi ya gak tahu. Kita ukur dulu pakai Oppo digital. Ini elko-nya ukurannya 330, tapi digitalnya mampu mendeteksi sampai 200 volt. Jadi tidak akan terdeteksi 330 ini. Maka di digitalnya pun bakalan 0 tuh. Lihat, 0. Yang berarti ini elko masih normal ya. Kalau mikronya turun misal jadi 100 mikro, pasti si digital ini bakalan mendeteksi kalau elko itu rusak. Kita masukin dulu elko-nya, karena elko-nya ini masih bagus, masih bisa dipakai. Jangan tergesa-gesa ya guys. Ini itu pekerjaan sulit, apalagi tipis up. Lihat mesinnya, wow, mantap jiwa. Beda ya kayak yang Cina ya. Cina itu simpel, banyak bisa diotak-atik lagi. Kalau TP Wacom itu, mesin Wacom itu, kalau tipis up ya gini dah. Kalau udah protek susah lah ditebak. Kalau semuanya ini diajak dalam satu kapal kabinet, tidak perlu ada
kita masukin lagi. Oh, belum. Kita lihat dulu. Iya. Terus ditilik-tilik, diteliti, jangan ada yang terlewat. Harus sangat teliti sangat, karena kalau ini diberesin langsung dikasih ke user, nanti bakalan balik lagi, yakin itu. Kita saldo dulu bagian horizontal ya sama vertikal. Di situ sangat panas, jadi rawan retak di situ. Takutnya kalau itu retak nanti ke TV-nya protek. Kan user itu tidak selalu benar omongannya, ada yang ada disembunyiin dari ketuser. Jadi kita jangan terpaku sama omongan user, karena suka bohong atau suka gak dibicarain penyakitnya itu. Di bagian solderan soket jok ini sangat rawan retak karena di situ panas. Kalau TV Cina banyak yang terbakar di situ sampai bolong-bolong daerah situ karena sangat panasnya. Karena awal mulanya di situ retak, jadi ada sinyal panas merembet ke PCB jadi hangus karena ada yang retak awalnya. Kita ukur dulu jalur kolektor sama B plusnya, mungkin ada yang putus, mungkin itu kita pastiin dulu sebelum memastikan. Cek dulu di sini nyambung ya. Cek langsung ke kolektor si B plusnya, langsung nyambung ke kolektor. Itu harus nyambung ya, harus full nyambung, tidak ada tahanan, harus nyambung. Tapi suka ada yang pakai tahanan, paling tahanan tidak lebih dari 10 ohm biasanya kalau TV Cina tuh langsung. Kalau TV seperti Polytron, Digitech itu suka ada penghambat R, biasanya ukuran 2,2 ohm. Sepertinya tidak ada kerusakan sama sekali. Kita berharap-harap ke solderan yang sudah saya solder semoga bagus.